Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Medi Brownie. Di sini saya mendapatkan beberapa pertanyaan di video saya yang sebelumnya. Bang, apa sih risikonya ketika kita gagal bayar di pinjol legal? Dan di sini karena banyaknya yang bertanya, saya menyimpulkan dari pertanyaan teman-teman semua. Ada 7 risiko yang berdasarkan masukan ataupun aduan dari teman-teman semuanya. Oke, tapi sebelum saya lanjut untuk membahas video ini, bagi teman-teman semua yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan solusi dan motivasi kepada Anda semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat serta dilancarkan rezekinya. Amin ya. 7 risiko yang Anda alami ketika Anda gagal bayar ataupun telat bayar di pinjaman online legal. Risiko yang pertama yang akan Anda dapatkan, Anda mendapatkan teroran dari debt collector seperti yang telah Anda alami ya. Orang-orang yang telat bayar ataupun gagal bayar, mereka akan mendapatkan teroran dari debt collector dan itu pun dilakukan setelah Anda diingatkan ketika gagal bayar. Teroran itu bisa jadi bermacam-macam lewat telepon, WhatsApp, email, ataupun melalui SMS seperti yang sudah Anda kirimkan ke saya ya. Bahkan ada juga di sebagian kecil daerah-daerah yang bisa terjangkau oleh debt collector. Mereka juga akan mengerahkan semua penagih hutang ke alamat Anda seperti yang sudah Anda alami. Habis itu, risiko yang kedua, karena aplikasi tersebut terdaftar di OJK, mereka akan memblacklist atau memasukkan Anda dalam daftar hitam by checkingnya ya. Kemudian untuk yang ketiga, biasanya risikonya bunga dan dendanya terus melambung tinggi sehingga sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi misalkan kita telat, itu cepat sekali ya pertumbuhan dari bunga dan dendanya. Jadi semakin lama Anda telat bayar, semakin besar juga jumlah yang harus Anda bayarkan ya. Tetapi kita tidak terfokus pada dendanya, tapi kita fokus pada pokoknya. Hari ini sudah menyatakan misalnya, oh saya memang sudah menyatakan tidak ada duit lagi ya, apa boleh buat ya, mau di blacklist ya terserah, yang penting Anda balikan pokoknya saja. Kemudian yang keempat, banyak yang mengatakan atau menyatakan adanya suatu WA ataupun SMS akan menarik aset atau barang. Tapi di sini kalau misalnya itu terjadi, risiko aset ataupun barang akan disita. Jadi kembali lagi, apakah Anda kredit anggunan atau tanpa anggunan? Kalau kredit Anda beranggunan, ya kemungkinan besar. Tapi kalau kredit Anda tanpa anggunan, ini nggak bisa ya. Habis itu untuk risiko yang kelima, yang paling sering terjadi adalah stres. Ketika ada teroran dari debt collector, ketika ada tekanan yang begini, yang begana, yang segala macamnya, tingkat kesetresan yaitu akan melambung drastis, panik, karena mereka yang menghadapi tekanan demi tekanan, teroran demi teroran. Siapa juga yang nggak panik ya. Sudah duit nggak ada, pekerjaan nggak ada, pemasukan nggak jelas, tambah lagi kita diteror, ya pastinya panik lah ya, pastinya stres lah ya. Ini juga Anda harus maksimalkan tingkat kesetresannya, jangan terlalu tinggi, karena walaupun gimana pun diberikan tekanan oleh debt collector, mulai dari teroran, ancaman, sebar data atau yang lainnya, jangan sampai stresnya berlebihan. Ya insya Allah semuanya pasti akan Anda selesaikan dan sesuaikan dengan kondisinya. Jangan sampai terhanyut dalam suasana. Habis itu tak kalah hebatnya, ancaman dari debt collector tersebut juga akan membawa Anda ke jalur hukum. Ini kita juga sering menemukannya, baik surat peringatan yang diungkapkan secara terang-terangan oleh debt collector. Jadi kalau hal ini pun bisa terjadi dari pihak pinjol tersebut, itu kan nggak ada masalah. Itu merujuk ke suatu sidang perdata ataupun undang-undang perdata tentang ingkar janji, tentang tidak memenuhi suatu perjanjian atau segala macamnya. Pasti itu akan diatur dalam undang-undang perdata. Jadi Anda tidak perlu takut dengan hal ini.
Dan kalaupun akan dibawa ke jalur hukum, sejauh ini berdasarkan dari teman-teman yang menyampaikan ke saya, yang telatnya 2 bulan sampai 4 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, itu belum ada yang sampai ke jalur hukum. Tapi dari segi ancaman itu, memang selalu masuk ke jalur hukum, karena itu sudah menjadi cara tersendiri untuk menakuti debitur yang gagal bayar. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya kepada saya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya Jeffrey Yesa pamit undur. Salam.